Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program talk show spesial bersama Dinas Sosial Aceh. Saudara, seperti biasa kita mengangkat informasi-informasi terkait dengan program-program apa saja yang kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh selama setahun kebelakang. Ini menjadi informasi yang berguna bagi kita semua. Salah satu informasi yang coba kita hadirkan hari ini adalah dengan tema program pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. Ini sangat menarik tentunya. Kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya kasus-kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian dan pasca itu kontribusi apa yang kemudian diberikan oleh Dinas Sosial Aceh sendiri. Nah, spesial juga hadir dari pihak kepolisian sendiri, Kompol Elviana SH. Ibu Elviana ini adalah Kanit PPA Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Aceh. Bu Elvi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya di studio Kompas TV sekarang ini. Kemudian juga bersama kita Bapak Isnandar AKS MSI, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih untuk kesekian kalinya di studio kita. Baik. Hari ini kita bicara terkait dengan eksploitasi dan perdagangan perempuan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Saya bicara terkait dengan kasus terlebih dahulu, eksploitasi. Mungkin saya sendiri masih awam, mungkin ada beberapa juga penonton kita yang mungkin belum begitu mengerti terkait dengan eksploitasi, baik eksploitasi anak maupun perempuan ini sendiri. Bagaimana sebenarnya tentang eksploitasi ini? Ya, terima kasih Bang Dosi. Jadi eksploitasi itu adalah memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Nah, eksploitasi ini sendiri itu ada dua, ada eksploitasi seksual dan juga ada eksploitasi ekonomi. Nah, eksploitasi seksual ini biasanya dilakukan terhadap anak-anak, bahkan juga ada perempuan yang biasanya menjadi PSK. Nah, itu dimanfaatkan oleh mucikarinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mucikarinya mendapatkan keuntungan sementara dia sendiri, nah itu bahkan kadang-kadang tidak mendapat keuntungan. Nah, dia hanya mendapat penderitaannya saja kalau seksual. Nah, kalau ekonomi itu memanfaatkan orang lain juga untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Nah, misalnya contoh kasus misalnya kita bilang, ada kasus yang terjadi di Loksmawe kemarin. Nah, seorang ibu menyuruh anaknya meminta-minta dan kemudian harus membawa pulang sesuai dengan keinginan ibunya. Nah, harus bawa pulang 100.000. Ternyata anak gak mampu. Nah, itu juga disebut dengan eksploitasi ekonomi. Nah, ini Bang Dosi. Baik. Kalau dilihat dari kasusnya sendiri Bu, mungkin tidak usah terlalu detail Bu. Kita memberikan gambaran kepada masyarakat. Dua kasus ini ada di Aceh terkait dengan eksploitasi ekonomi maupun seksual ini, dan seperti apa sebenarnya? Ya, untuk di Aceh, dari kita pihak kepolisian khususnya yang ditangani oleh unit PPA Polres Jajaran, nah itu ada kasus eksploitasi ekonomi yang tadi yang di Loksmawe, dan kemudian ada kasus eksploitasi seksual juga ada di Loksmawe. Nah, itu kaitannya dengan memberangkatkan orang sampai ke luar negeri. Nah, ini juga sampai di sana dia dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Nah, ini juga kalau kita kaitan dengan kasus itu, kita menggunakan undang-undang perdagangan orang, yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi sebenarnya untuk kasus perdagangan orang ini banyak, tapi sulit kita ungkapkan. Kenapa? Bahkan kadang-kadang korban nggak mau melaporkan kasusnya. Nah, bahkan kasusnya lama. Nah, ada juga eksploitasi ekonomi yang terjadi tahun 2019 kemarin itu Aceh Tamiang. Nah, dia dibawa dari Aceh, diberangkatkan ke Malaysia, dan kemudian sampai di sana tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian sampai di sana dia nggak mendapat hak-haknya, bahkan gajinya juga tidak dibayarkan, sehingga dia dikembalikan, sehingga dia pulang dan kemudian terlantarlah di Entekong. Dari Entekong diantar pulang ke
Aceh, yaitu berkat pemulangan dari Dinas Dinas Sosial. Sosial. Nah, Dinas Sosial melakukan pemulangan. Memang tugas pokoknya Dinas Sosial ya Pak ya, memulangkan orang. Nah, seperti itu orang yang misal bekerja di luar negeri, kemudian dia mengalami penelantaran dan sebagainya, nah, pemulangannya oleh Dinas Sosial. Kalau kita kaitannya dengan penanganan hukumnya, nah itu ada beberapa kasus dan juga kita ada kasus perdagangan anak juga, dagangan bayi. Nah ini juga eksploitasi juga, eksploitasi. Nah jadi di Aceh banyak juga kasusnya. Nah jadi ada beberapa kasus yang kita tangani dan apalagi informasi nih kemarin kita juga ada koordinasi dengan BNP 3 TKI, ada orang yang baru pulang. Nah itu juga dia mengalami eksploitasi seksual di Malaysia. Nah ini sedang didalami oleh P2TP2A Luk Semawe, bekerja sama nanti dengan unit PPA Luk Semawe. Nah ini masih kita dalami terhadap korban, karena banyak korban yang pulang tapi dia nggak bersedia melaporkan kasusnya. Nah seperti itu. Baru beberapa kasus Ibu jelaskan, saya sudah kaget-kaget karena nggak biasa mendengarnya Pak. Oke lah, karena kita tidak membahaskan berapa banyak kasusnya ya, paling tidak jadi gambaran saja bagi kita semua bahwa ada loh ternyata eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak ini di Aceh. Nah untuk penanganan itu pasca dilakukan tindakan hukum dan segala macam, peran dinas sosial seperti apa Pak Yasin? Baik, untuk dinas sosial sendiri selama ini ya telah bekerja sama ya sebenarnya dengan pihak dari kepolisian, terutama dengan Kompol EPI dari PPA ya, PPA Reskrim Umum Pak. Reskrim Umum ya, Reskrim Umum ya. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan oleh dinas sosial terkait dengan hal ini, terutama kita bagian rehabilitasi sosialnya, merehabnya. Artinya posisi merehab di sini adalah mengembalikan fungsi sosialnya. Artinya setelah dia menjadi korban, tadi seperti yang disebutkan Bu Epi tadi, korban eksploitasi. Jadi si korban itu bagaimana kita bisa merehabilitasi sosialnya, yaitu dengan berbagai macam cara. Yang pertama kita atas laporan misalnya dari kepolisian atau atas dari rujukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita melakukan asesmen kasus. Jadi kita melakukan asesmen kasus. Apakah kasusnya seperti apa? Kemudian kita punya teknik-teknik penanganannya. Jadi kita asesmen dulu, kita melihat dulu. Nah, tentunya ini juga melibatkan dengan pihak psikolog, ya psikolog terhadap si korban tersebut. Selanjutnya kita ada beberapa tahapan lagi seperti misalnya kita memberikan bimbingan, kemudian kita juga melakukan keterampilan buat pelatihan keterampilan kerja bagi si korban, dan akhirnya juga kita ada memberikan modal usaha, semacam modal usaha, yaitu modal usahanya bentuk barang. Misalnya si korban ini ternyata dia sebelum berangkat misalnya menjadi korban eksploitasi, dia punya usaha sebenarnya. Dia bisa hidup dengan usahanya tersebut. Ngapain dia jauh-jauh pergi ke luar negeri, ya, pergi ke Malaysia atau kemana, hanya menjadi korban eksploitasi seperti yang dijelaskan oleh Bu Epi. Mendingan dia di sini, kita nanti akan memberikan pendampingan, terus akan kita memberikan modal usahanya untuk dia bisa survive seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tentunya ini juga kita kerjasama dengan instansi terkait. Tidak bisa ini terus terang kalau untuk korban eksploitasi dan korban tindak kekerasan, ini tentunya tidak bisa serta-merta dinas sosial menangani sendiri. Ya, berkoordinasi. Perlu sinergi ya Pak. Perlu sinergi. Baik. Semakin menarik tentunya saudara, kita akan kembali lagi berbincang-bincang terkait dengan bagaimana program pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak ini dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Kita akan kembali saat lagi.
rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setinggi angkasa, sedalam lautan, selembut sutra, sekerasnya medan, menghadirkan beragam rasa, beragam cerita. News Network Konten mempersembahkan Kompas Nusantara dan Oto News. Berbagi informasi, wisata, kuliner, sejarah, hingga otomotif. Hadir melengkapi layar kaca kita. News Network Konten siap membuka mata Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Dosi Alfian dan dua narasumber saya, Ibu Kompol Elviana SH dan kemudian juga Pak Isnandar AKS MSI. Saya ke pihak kepolisian terkait dengan hal terlebih dahulu. Kan polisi menangani proses hukumnya gitu ya, Bu ya, penanganan tindakan hukumnya. Nah, bagaimana kemudian sinergi yang dilakukan antara kepolisian dan dinas sosial itu prosesnya kapan kemudian diserahkan ke dinas sosial, kapan kemudian ditangani oleh kepolisian sendiri terkait dengan ini? Kita kalau khusus kasus eksploitasi kalau dilaporkan, nah kita tangani dan kemudian kita mengirim surat ke dinas sosial. Kalau dia anak, nah itu harus didampingi oleh pekerja sosial. Nah, didampingi oleh pekerja sosial dan kemudian kita sambil kita menangani pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap korban itu harus didampingi oleh pekerja sosial. Nah inilah awal pertama sekali kita bekerjasama dengan dinas sosial. Nah bukan satu kasus eksploitasi saja, tetapi kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga kita melibatkan pekerja sosial. Kenapa melibatkan pekerja sosial? Karena pekerja sosial setelah kepolisian membuat surat ke dinas sosial dan kemudian pekerja sosial mendampingi korban dan kemudian pekerja sosial sendiri nanti akan melakukan asesmen terhadap korban, melihat lingkungannya. Nah, itu yang dilakukan oleh kawan-kawan pekerja sosial. Asesmen lingkungannya seperti apa, kenapa terjadi, apa sebab. Nah, itu nanti polisi akan meminta laporan sosial kepada pekerja sosial untuk dilampirkan di dalam berkas perkara. Nah, berkas perkara laporan dari pekerja sosial itu dilampirkan berkas perkara itu juga menjadi acuan penuntutan dan vonis bagi jaksa maupun bagi hakim. Nah, jadi dilihat dari latar belakang kenapa korban mengalami hal-hal seperti misalnya eksploitasi ataupun kekerasan yang lainnya. Nah, itu tetap ada dan juga kalau itu korbannya memang mengalami trauma dan psikisnya berat, nah kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sana ada pendampingan hukum dan juga pendampingan psikologis. Nah, kita meminta psikolog untuk mendampingi korban dan kemudian memeriksa psikisnya korban sejauh mana korban mengalami trauma. Nah, itu juga hasil dari psikolog itu nanti akan kita lampirkan di dalam berkas perkara. Nah, jadi dalam hal penanganan kasus apakah eksploitasi atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita bersinergi seperti yang disampaikan Pak Isnandar tadi, supaya apa? Supaya pada saat
jaksa menuntut terhadap pelaku, nah itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan pada saat nanti hakim memvonis dia pelakunya, nah itu juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi setimpal lah hukuman yang diterima oleh pelaku. Nah, itulah kerja-kerja kita di lapangan, karena kita kalau tidak didukung oleh pekerja sosial dan juga psikolog dan juga pengacara yang ada di P2TP2A, nah itu kita sulit untuk menangani kasus. Supaya kadang-kadang kan korban kalau ditanya sama polisi dia kadang-kadang nggak mau menjawab. Ya, takut. Tapi dengan ada penguatan dan memberi kepercayaan baik dari pekerja sosial maupun dari psikolog, nah jadi dia berani menyampaikan apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan. Oke, Nah, baik. seperti itu, Mbak Ada Desi. pekerja sosial ternyata yang Betul. mendampingi ya Pak ya. Ini Sosial. kontribusi pekerja sosial ini memang terus diberikan oleh Dinas Sosial sendiri atau seperti apa Pak? Ya, untuk pekerja sosial sendiri memang ini sangat dibutuhkan, diperlukan dalam untuk menangani korban tindak kekerasan, terutama yang mengalami eksploitasi ya, baik itu eksploitasi seksual terhadap perempuan maupun yang korban tindak kekerasannya anak. Jadi sebenarnya kita sendiri Dinas Sosial ini mempunyai pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu memang latar belakangnya ilmu pekerjaan sosial, bukan hanya pekerja sosial biasa kan. Iya, betul. Kan ada pengertian kita bahwa pekerja sosial itu misalnya dia ambil bantuan kemanusiaan sudah disebut pekerja sosial kan. Betul. Sudah misalnya mengut sampah Volunteer jalan, ya. volunteer Ya, relawan. itu beda lagi. Rela tidak melawan. Relawan itu, relawan ya. Betul. Ini bukan relawan maksudnya gitu Bukan, ya? bukan. Oke. Yang dimaksud pekerja sosial di sini oleh Bu Epi adalah memang betul-betul yang mempunyai latar belakang ilmu pekerjaan sosial. Tentunya hal ini nanti didampingi pekerja sosial, orang yang korban, si korban ini didampingi oleh pekerja sosial. Jadi pekerja sosial yang bertugas melakukan asesmen, dia sudah dibekali dengan teknik asesmen. Misalnya korbannya si perempuan, dia ada teknik asesmennya, sehingga nanti yang korban ini dari yang nggak mau cerita, dari yang diam, mungkin dia susah dan sebagainya, dia mempunyai rasa kepercayaan untuk bercerita kepada pekerja sosial. Dan pekerja sosial ini melihat dari segi lingkungannya juga. Nah, kenapa dia bisa menjadi korban, bagaimana lingkungannya, itu dilihat oleh pekerja sosial, sehingga nanti akhirnya pekerja sosial membuat lapsos ya, istilahnya laporan sosial, dan laporan sosial ini diserahkan lagi ke kepolisian sebagai bahan untuk menindaklanjuti kasus ini. Nah, sehingga artinya kita ini tidak kasus ini tidak membeda-bedakan, tidak membedakan ini kasusnya yang dialami si A gitu, dibeda dengan si B, enggak. Inilah fungsinya pekerja sosial. Jadi semuanya bisa terakomodir dengan baik dengan ada pekerja sosial ini. Namun ya ini dalam hal ini juga kita masih kekurangan pekerja sosial. Artinya yang kekurangannya yang bertugas di dinas sosial. Tentunya ini harapan kita juga ada pekerja-pekerja sosial yang bisa kita tempatkan baik di kepolisian mungkin ke depan ataupun di rumah sakit. Nah, itu perlu juga pekerja sosial dan pekerja sosial medis namanya. Ataupun di lapas dia perlu juga pekerja sosial, ada pekerja sosial koreksional namanya. Nah, sehingga inilah yang mereka inilah yang akan mendampingi si korban dan apa langkah untuk menanganinya. Perlu sekali berarti kontribusi itu Betul, ya Pak ya. betul, sangat Baik, penting. di tahun 2019 ini seperti yang Pak sampaikan tadi, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial serta hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak ini dilakukan asesmen kasus, misalnya kemudian ada pelatihan, berikan modal usaha. Di tahun ini seberapa banyak sih Pak yang kita realisasikan secara umum saja? Tahun ini secara umum ada beberapa tempat yang kita berikan, pertama itu sosialisasi, kemudian juga kita berikan bimbingan serta bantuannya, webnya, usaha ekonomi produktifnya. Ini kalau di tahun ini sendiri ada di 4 lokasi ya, di Aceh Utara, ada di Aceh Tengah,
kemudian juga ada di PD. Ini ada pertimbangan untuk daerah-daerah tersebut ya, Pak ya? Ada sekitar 70 orang ada untuk pemberian bantuan ini. Jadi ini datanya juga kita dapat dari rata-rata dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mereka yang lebih paham data tersebut, dan dari data inilah kita nanti akan seleksi. Tentunya ini juga data ada juga berasal dari kepolisian. Kita berkoordinasi lah untuk data ini. Nah, inilah data ini yang kita ambil, kita seleksi, nanti kita berikan modal usaha untuk mereka seperti itu. Dan terus dilakukan pendampingan juga? Ini juga kita melakukan pendampingan. Kalau pendampingan di daerah, karena tadi pekerja sosial kita terbatas, kita ada juga tenaga kesehatan sosial kecamatan. Oh iya. Jadi di setiap kecamatan kita punya itu. Dia relawan sosial lah. Tapi yang sudah kita latih, sudah kita bina, sudah kita beri ilmu terkait dengan pekerjaan sosial. Jadi mereka juga ini terus mendampingi dan melapor hasilnya pada kita. Nah, kadang-kadang ini perkembangannya, kadang-kadang kita tanya juga bagaimana perkembangan si Fulan. Pak, perkembangannya sudah seperti ini, Jadi memang terupdate terus perkembangan terkait dengan kasus-kasus ini. Oke, baik. Apa tantangan yang kemudian dihadapi oleh Dinas Sosial, apalagi juga kepolisian dalam penanganan kasus-kasus seperti ini, Saudara? Kita akan bicara terkait dengan hal itu di segmen ketiga nanti. Tetap bersama kami. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setinggi angkasa, sedalam lautan, selembut sutra, sekerasnya medan, menghadirkan beragam rasa, beragam cerita. News Network Content mempersembahkan Kompas Nusantara dan Oto News. Berbagi informasi, wisata, kuliner, sejarah, hingga otomotif. Hadir melengkapi layar kaca kita. News Network Content siap membuka mata Anda. Baik Saudara, masih bersama Dinas Sosial Aceh. Kita masih bicara terkait dengan sosialisasi program pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. Nah, ini khusus di Aceh nih. Sementara ini pengungkapan kasus terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi apa hambatan kita di lapangan untuk bisa mengungkap kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak ini? Ya. Yang pertama sekali hambatan kita kadang-kadang korban tidak mau melapor, padahal dia sudah mengalami menjadi korban. Nah kemudian yang kedua hambatan kita adalah korban kalau dia sudah melapor dia lupa siapa orang yang membawa dia, yang merekrut dia. Nah hanya dia tahu. Saya tahu orangnya, tapi namanya disebut-sebut ini. Nah, jadi kalau kita
harus melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Nah, kemudian hambatan kita adalah kalau dia sudah di luar negeri. Nah, kalau sudah di luar negeri misalnya atau di Singapura atau di Malaysia, nah ini sulit kita dapatkan kalau dia sudah menjadi korban di sana, apalagi menjadi korban eksploitasi seksual. Nah, itu memang dijaga sekali oleh Tekong tertutup yang ada di sekali ya? sana, tertutup. Jadi sehingga putus jaringan untuk berkomunikasi dengan korban di sana. Jadi sehingga banyak apalagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, kadang-kadang begitu ada kabar, begitu kita sudah menghubungi misalnya KBRI atau kita berkoordinasi dengan BP3TKI, karena BP3TKI kan ada perwakilannya di KBRI di apakah di Malaysia ataupun di Singapura. Nah, mereka akan bekerja sama. Nah, sulit untuk kita dapatkan korbannya kembali. Nah, kadang-kadang yang kita dapat itu adalah korban yang melarikan diri dari tempat majikan atau di tempat penampungan oleh agen-agen yang ada di Malaysia, misalnya di Malaysia. Nah, itu yang kaitannya dengan eksploitasi kalau dia ke luar negeri. Nah, kalau di dalam negeri juga kita sulit. Nah, bahkan kasus itu dilaporkan sudah lama, sehingga bukti-bukti yang untuk kita hadirkan di pengadilan itu sulit kita dapatkan. Nah, bahkan kadang-kadang korban udah lupa apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan. Sampai segitunya, Bu ya? Iya. Nah, makanya kita butuh psikolog untuk memberikan penguatan kepada korban. Nah, ini hambatan-hambatan kita dalam hal menangani kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Nah, ini dia Bang Luzi. Baik, saya ke Pak Is terlebih dulu Pak, terkait dengan penanganan pemberian pelayanan para korban ini sendiri. Saya sekarang ini ada tantangan juga yang kemudian dihadapi Pak, ada korban yang tidak mau juga dibantu atau seperti apa nih? Iya, itu yang pertama tadi seperti dengan Bu Epi, karena kita kadang-kadang ini kesulitan data juga. Terkait dengan korban tindak kekerasan, terutama yang eksploitasi ya. Jadi kita data yang betul-betul ini kadang-kadang mereka sembunyikan. Artinya si korban tidak banyak yang melapor gitu bahwasannya dia sudah menjadi korban. Itulah yang pertama kami kesulitan untuk mendapatkan data yang valid. Tentunya ini juga ke depan harus kita bangun suatu data yang valid untuk itu supaya tepat sasaran yang kita bantu ya, tepat sasaran. Kemudian juga ada hambatan lainnya seperti misalnya untuk pemberian modal usaha mungkin ya. Ini harusnya ke depan diberikan modal usaha yang memang sesuai dan dengan dana yang indeks yang mencukupi. Seperti kalau yang sekarang ini indeks kita memang terbatas. Misalnya kita berikan bantuan modal usaha itu nilainya cuma 5 juta ya. Nah, itu pun dalam bentuk barang nantinya. Jadi kalau sekarang modal usaha hanya 5 juta, apa yang bisa kita berikan? Seperti itu. Ke depan memang sudah ada jadi pemikiran kita dari pemerintah Aceh bahwasanya bantuan-bantuan yang diberikan indeksnya mencukupi ya. Kemudian tantangan lain kita informasi dari misalnya dari kejadian ini tentunya kita perlu informasi yang segera mungkin, yang cepat gitu informasinya. Kadang-kadang kita terima informasi ini terlambat, bahkan ini sempat jadi viral dulu, baru bisa kita terima informasi. Keburu viral ya. Keburu viral. Sebenarnya jangan viral dulu, kita sudah ada informasi yang cepat gitu. Tapi kalau untuk merespon kasus ini, sebenarnya kita punya tenaga di lapangan tadi, yang seperti saya katakan tadi, TKSK ya, dari kepolisian juga punya, dari DP3A juga punya. Terutama yang paling efektif ini TKSK dengan pekerja sosial tadi. Jadi saya punya grup yang dimana isinya ada pilar-pilar sosial kita, TKSK maupun pekerja sosial masyarakat. Nah, jadi tinggal saya SMS saja, tinggal saya WA aja tuh. Jadi broadcast saja langsung dapat tersebar seluruhnya, langsung dapat di mana kejadian, kemudian apa permasalahannya bisa di tag sama mereka. Dan mereka siap untuk itu, Pak? Dan mereka siap untuk itu. Terakhir Bu Elvi, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya kasus-kasus seperti ini bisa diminimalisir, Bu?
Ya, kami himbau, kan, kalau ada orang datang yang menawarkan untuk bekerja, jangan cepat sekali kita langsung menerima. Nah, misal ditawarkan ini mau kerja Malaysia dengan gaji yang besar, kerjanya di tempat toko yang indah. Nah, itu kita nggak usah percaya, karena itu bakalan tidak dapat apa yang dia sampaikan. Nah, itu adalah dia untuk mencari kita sebagai mangsanya untuk dipekerjakan di sana. Nanti kita yang menjadi korban sampai di Malaysia. Nah, kemudian kalau sudah menjadi korban, sesegera mungkin lapor ke pihak kepolisian. Apakah di tingkat polsek atau polres maupun di tingkat polda. Nah, nanti bahkan di desa kita punya Babin Kamtibmas. Nah, kalau memang nggak berani melapor, lapor dulu ke Babin Kamtibmas atau ke desa atau ke pekerja sosial. Nah, kemudian di P2 TP2A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan punya satgas. Nah, punya satgas juga bisa menjangkau, nanti mereka bekerja sama dengan pekerja sosial. Nah, bisa nanti melibatkan Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa. Nah, sesegera mungkin dilaporkan supaya kasus ini cepat kita tangani dan tidak menjadi orang lain menjadi korban, dan sehingga kasus-kasus eksploitasi apalagi untuk bekerja ke luar negeri itu bisa kita minimalisir. Kenapa? Karena lebih bagus kita mencegah daripada kita menangani. Kenapa? Kalau sudah menangani itu memang butuh waktu yang panjang, energi dan juga, kemudian biaya banyak, dan kemudian sampai akhirnya belum tentu juga tuntas. Seperti itu. Nah, ini juga kepada masyarakat supaya siapa yang mendengar dan mengetahui sesegera mungkin aja lapor ke pihak kepolisian ataupun ke TKSK atau pekerja sosial yang memang ada di tingkat desa. Baik. Karena mereka lah yang nanti akan melakukan, kalau kita polisi nanti polisinya melakukan penyelidikan dulu terhadap apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Langkah preventif lebih diutamakan gitu ya. Baik, terakhir Pak Isnandar, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui talk show ini, Pak? Terkait dengan hal ini. Masyarakat sebenarnya perlu tahu. Kemudian masyarakat harus berani melapor. Jadi berani melapor ke dinas sosial misalnya, ataupun ke Peksos kita, pekerja sosial kita, sehingga masalah ini cepat kita antisipasi ya. Yang perlu ini pencegahannya sebenarnya. Kemudian juga bagi korban yang telah mengalami, kan ada juga korban yang sudah mengalami baik itu di kampung ya atau di masyarakat, itu juga wajib memberitahukan kawannya yang lain untuk berhati-hati supaya hal ini tidak terjadi lagi seperti itu, Pak Rozi. Baik. Pak Esi, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Bu Elvi, terima kasih Bu. Kami tunggu informasi-informasi berikutnya walaupun agak sesak di dada mendengarnya. Terima kasih Pak. Dan juga Ibu Elvi sudah bersama-sama kita juga, saudara, dalam perbincangan program pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, merupakan langkah preventif dan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.